Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel Ngabatur di acara Ngopi Santai. Sebelumnya kita mau bilang terima kasih dulu buat teman-teman semua yang udah like, yang udah support kita, yang udah subscribe, yang udah nge-share. Dan buat teman-teman yang belum, ya tolonglah di subscribe, di like, di share. Kalau memang kurang suka dengan videonya boleh di dislike, tapi tolong juga disertain di komennya supaya kita itu bisa ada perkembangan gitu ke depannya, buat jadi masukan lah buat kita gitu. Di pertemuan kali ini kayaknya kita bakal bahas sesuatu yang sedikit serius ya, dan sangat penting tentunya gitu. Bahasan kita insya Allah sampai akhir nanti temanya itu tentang sholat gitu ya Ustaz ya. Yeah. Tentang sholat. Kalau dari Bang Eki atau Wawan ada yang mau nyoba pertanyaan pertama atau sholat gimana? Yaudah aku duluan Ustaz ya. Ya. Soal sholat nih Ustaz, aku pengen nanya apa sih unsur sholat itu bisa dikatakan sah? Oke. Kita akan ini dulu ya, kita akan bahas kan sholat itu kan ada yang memang unsur diterima, ada yang sah. Oke lah, kalau masalah diterima itu artinya nanti berkembang ya, karena memang diterima itu kan ya tentunya hak prerogatif Allah ya. Tapi kan yang jelas ada ikhtiar, ada usaha supaya kita ini masuk ke dalam kelas sholat yang diterima, yang sah dulu. Karena tentunya gini, yang jelas semuanya pada sholat. Ya kan, yang penting semuanya sholat kan gitu ya. Jadi enak nih. Karena begini ya, sebelum kita masuk ke ranah itu ya, kita harus tahu dulu nih, sholat ini ibadah yang menjadi pangkal, yang menjadi induk. Karena segala sesuatu itu kan ada induknya, ada rajanya, ada ketuanya. Nah, kalau dalam ibadah itu ya sholat. Dalam hadis itu Nabi mengatakan as-sholatu fiddin kamasali roksi fil jasad. Ya, sholat itu kalau di dalam agama diperumpamakan kepala ada di tubuh kita. Kita kan sering lihat ada orang bisa hidup nggak ada tangan tuh. Pernah nggak ngeliat ada orang nggak ada tangan? Hidup kan? Hidup kan gitu. Tangan kanan nggak ada, tangan kiri nggak ada. Ya kalau tangan kanan nggak ada, tangan kiri ada, banyak. Ada juga yang dua-duanya nggak ada, banyak juga bisa hidup. Nggak ada kaki, bisa hidup. Bahkan nggak ada tangan dan nggak ada kaki, masih bisa hidup. Pernah ngeliat ada orang nggak ada kepala? Itu pernah hidup. Iya kan gitu. Ya, artinya gini, di jasad atau di tubuh kalau nggak ada tangan, nggak ada kaki, bahkan nggak ada tangan plus nggak ada kaki, itu masih bisa hidup. Tapi kalau udah nggak ada kepala, udah nggak bisa hidup tuh kan. Nah, begitu juga ibadah. Ibadah itu induknya, pusatnya, rajanya, ketuanya, kepalanya itu ada di sholat. Artinya sholat itulah yang penting kita kerjakan sholat, jangan sampai enggak. Nah, syukur tadi ada pertanyaan dari Rifki, supaya sholat itu kita dikatakan sah gimana tuh kan gitu. Nah kan gitu ya. Karena kan kita nggak mau dong, artinya ketika nanti kita sudah capek-capek melaksanakan sholat, ternyata sholat kita ini boro-boro mau masuk ke ranah diterima ya. Sah aja ternyata enggak kan gitu. Belum masuk kategori sah gitu. Nah, sah itu sebenarnya syarat sahnya dikerjakan, rukunnya dikerjakan. Masalah sunnah ya, masalah sunnah kan itu berkembang nanti, artinya itu nilai plus dan itu kesempurnaan. Itu masalah sunnah. Tapi kan yang jelas kalau mau sah ya kerjain dulu nih supaya sahnya apa? Yang jelas syarat sahnya. Syarat sah sholat itu kan satu, seperti misal ya, memiliki wudu, bersih dari hadas ya, kemudian menghadap kiblat, kemudian berdiri bagi yang mampu,
kan gitu. Itu syarat sah. Nah, dan nanti mulai masuk ke dalam rukun. Jadi ada syarat sah, ada rukun. Jadi syarat sah itu dibentuk sebelum melaksanakan sholat. Punya wudhu, tempat, badan, kemudian apalagi pakaian harus suci, menghadap kiblat, kemudian bagi yang mampu untuk melaksanakan sholat dengan cara berdiri bagi yang mampu, karena kan nanti kita masuk lagi ada orang yang sholat duduk, kenapa? Karena nggak mampu berdiri, tidur karena nggak mampu duduk, kan gitu. Nah sekarang sudah masuk ke rangkaian sholatnya, nah itu dibilang rukun. Jadi rukun itu satu, rukun sholat apa, misal niat, ya niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Nanti banyak nih rukun ini, banyak ya, nanti kita jabarin secara perinci ya, singkat, padat dan tepat. Tadi tuh niat, takbiratul ihram. Nah, di dalam kitab-kitab fikih ya itu dijelaskan. Ya, dalam kitab Kasyifatus Saja, di dalam kitab Tausyeh, dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Ya, niat itu adalah segala sesuatu yang diungkapkan atau dibaca berbarengan dengan takbiratul ihram. Mungkin kan kita selama ini konsen dengan niat yang kita maksud itu adalah usoli. Ya, usoli, ya, maghrib, fardol maghribi, ya, isya, fardol isya'i. Padahal kan itu talafut. Talafut itu artinya melafatkan. Usoli fardol maghribi itu melafatkan. Usoli fardol isya'i itu melafatkan. Terus yang dimaksud dengan niat sesungguhnya adalah tadi mahaluha fi qalbi. Ya, tempatnya niat adalah dalam hati. Ya, tempatnya niat adalah dalam hati. Kapan? Berbarengan dengan takbiratul ihram. Berbarengan dengan takbiratul ihram. Makanya nanti ada rukun itu, ada rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Nah, rukun qalbi itu adalah niat. Jadi niat ini di dalam hati. Yang usoli itu adalah talafut, hukumnya sunnah. Kalaupun salah, itu tidak menjadi sesuatu yang menghalangi sah atau tidaknya. Tapi kalau udah dalam hati, saya sholat maghrib 3 rakaat, menghadap kiblat, menjadi makmum, kan itu namanya bangsa hati, berbarengan dengan takbiratul ihram. Salah satu contoh misalkan kan, ketika kita niat berbarengan takbiratul ihram, ya kita mulut itu disebut qauli. Nah, rukun qauli itu adalah takbiratul ihram. Ya, gerakannya ini namanya sunnah, ngangkat tangan ini sunnah. Tapi yang wajib itu adalah ngomongnya itu, qaulinya itu, ucapannya itu Allahu Akbar. Nah, kan ketika kita ngangkat tangan kan Allah, mulut kita ngomong Allahu Akbar. Nah, hati pun ikut ngomong. Nah, itu namanya hati. Saya sholat apa, misalkan maghrib, apa misalkan isya, kan gitu, berapa rakaat, kemudian apa, menjadi makmum atau menjadi imam, kan gitu. Nah, itu dalam hati tuh, ya. Nah, begitu bar ya beres, kan gitu. Beres kan? Ya, makanya kata Imam Nawawi Ad-Dimishqi, yang jelas kalau orang sholat itu setidaknya konsentrasi ketika takbiratul ihram. Karena untuk konsentrasi sampai salam atau khusyuk, bahasa konsentrasi itu khusyuk, sampai salam itu sulit orang menemukan. Begitu bar, wah macam-macam. Eki bar, ya bar, punya dagangan, Wawan punya bisnis, Rifki punya pekerjaan. Itu begitu udah bar, bubar. Kan gitu. Allah, makanya kata Imam Nawawi, dah, yang jelas ketika dia takbiratul ihram dia konsentrasi. Ya. Karena kan kita ini ada awam, ada khawas, ada khawasil khawas. Ya, kita ini awam yang ketika sholat ada di atas sejadah, apanya, tubuhnya, hatinya wallahu alam, kan gitu, maco, iya, ya. Ada yang umpamanya kepikiran malam minggu, kan, kepikiran keluarga, kepikiran utang, kepikiran ini, kan gitu. Tapi itu termasuk salah, walaupun pikirannya kemana-mana, tapi makanya tadi kita bahas masalah sah dulu, ya, kan gitu, masalah sah, ya sah.
kan gitu ya, sah-sah. Kenapa? Karena kan yang jelas rukun kolbi dilaksanakan, rukun qauli yang pertama adalah takbiratul ihram dilaksanakan, ya kan? Kemudian apa? Rukun fi'li nanti. Nah, rukun fi'li nanti masuk seperti ruku, itu fi'li. Fi'li itu pekerjaan. Ya, pekerjaan. Qauli adalah ucapan. Jadi sampai sini kita artiin dulu. Rukun itu kan segala sesuatu yang harus dikerjakan ya. Kemudian ada qalbi yang unsur hati, ada qauli unsur ucapan, ada fi'li unsur pekerjaan. Jadi rukun yang berkaitan dengan unsur hati, niat sudah, qauli takbiratul ihram sudah, ya kan gitu. Nanti setelah rukun qauli yang pertama adalah takbiratul ihram, nanti masuk lagi rukun membaca Al-Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah. Nah, ketika kita membaca Al-Fatihah ya nanti muncullah di situ ada sebuah ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan ya, dari segi sudut pandangan madhab yang berbeda-beda. Ada Hanafi, ada Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengartikan sebuah hukum ketika membaca Al-Fatihah, baca bismillah dan tidak membaca bismillah. Ya, kalau Syafi'i jelas bismillah ketika membaca Al-Fatihah merupakan rukun. Ya, wajib. Makanya kita kan Syafi'i ya. Jadi kita nggak boleh loh, kita nggak boleh ada seperti gini ungkapan nggak perlu madhab lah. Kalau gitu nggak perlu madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kan mereka juga sama sih, Malik. Ya, Imam Malik manusia, Hanafi Imam manusia, Syafi'i manusia, Hambali manusia. Udah kita sama-sama manusia. Jangan ya, artinya kita tetap ya, kita tetap beribadah dengan tuntunan para ulama. Ya, artinya kalau kita sedang bicara madhab ya tentunya 4 madhab yang artinya muktabar ini. Ya, walaupun nanti ada lagi tuh madhab itu seperti Zahiriyah ya, dipelopori oleh Imam Daud Az-Zahiri dan lain sebagainya. Tapi kita lagi bicara kerangka hukum yang dipelopori oleh 4 mazhab ini, dan kita sedang konsen ya kita Syafi'i kan gitu. Berarti kita kembali ketika membaca Al-Fatihah, mbok ya kita membaca bismillah ya. Nah, begitu bar kita mulai membaca Al-Fatihah karena kita Syafi'i, bismillah kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim terus sampai waladdallin amin. Nah, itu rukun yang selanjutnya. Ustaz tadi kan habis bar mah biasa ada iftitah. Allahu akbar kabiro. Nah, Allahu akbar kabiro itu ya biasa kita sebut iftitah, itu sunnah. Ya sunnah ya. Sunnah itu dalam artian ketika kita nggak baca, mungkin dalam kondisi tertentu ya kita tetap sah sholat. Kita kan lagi ngebahas sah. Ya tetap sah karena itu sunnah. Kemudian kalaupun kita nggak baca sah, kalau kita baca ya syukur. Kenapa syukurnya? Ya kita berarti melaksanakan sesuatu yang menjadi sunnah. Sunnah itu kan dilaksanakan mendapat pahala ya. Dan kita juga kudu meminimalisir. Ada seperti misalkan lah sunnah inilah dikerjain pahala, nggak dikerjain nggak apa-apa. Ya udah nggak usah dikerjain juga nggak apa-apa kali ge. Kita ini siapa loh? Kita ini ya kalau ibarat wadah, kita ini wadahnya masih kosong. Artinya pahala kita itu masih butuh diisi. Ya kan lumayan tuh dikerjakan dapat pahala. Ya berarti kerjain aja selagi masih ada waktu ya, dan selagi tidak ada uzur ya yang menghalangi itu harus ditinggal. Nah, kalau memang nggak ada uzur ya dibaca aja lumayan dapat pahala kan gitu ya. Nambah-nambah. Nah, gitu. Jadi setelah Al-Fatihah membaca surat. Ya membaca surat itu hukumnya sunnah, ya. Nah, setelah membaca surat barulah kita gerakan namanya fi'li atau fi'liyah. Itu namanya gerakan. Itu rukun. Apa? Yang pertama, ruku. Nah, ruku. Itu kalau saya mau ruku itu ada yang ngangkat tangan. Allahu Akbar misalkan. Ada juga yang enggak langsung Allahu Akbar. Itu gimana? Kembali lagi sunnah. Ya sunnah mengangkat tangan ketika mau ruku. Ya ketika Allahu Akbar ngangkat tangan mau ruku itu hukumnya sunnah. Ya, kembali lagi tinggal silahkan ya mau dikerjain atau
enggak ya terserah. Yang jelas kalau kita pribadi sih ya kalau memang ada waktu dan memang merasa kita ini masih sangat minim pahala, ya kenapa nggak dikerjain kan gitu ya. Berat juga. Nggak berat ya. Masa kita dengan sesuatu yang berat membutuhkan biaya sanggup, ini nggak ada biayanya, nggak berat tapi dapat pahala, kenapa nggak mau kan gitu. Lewat juga. Gitu ya. Setelah itu apalagi misalkan habis ruku, namanya bangun dari ruku, biasa kita sebut i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, itu rukun qauli, rukun fi'li ya. Rukun fi'li yang selanjutnya adalah i'tidal. Kemudian apalagi nanti sujud. Dan perlu kita ingat, dalam rukun-rukun fi'li ada yang disebut unsur tumakninah. Ini pun dikatakan rukun tumakninah. Tumakninah itu jangan, kalau bahasa gampangnya ya, kita nggak usah terlalu ribet. Bahasa gampangnya tumakninah itu gerakannya benar. Rukunya benar. Itu jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu enggak tumakninah. Dan tumakninah itu dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, ukuran tumakninah itu ukurannya sederhana. Dia melaksanakan fi'li, pekerjaan itu seukuran dia membaca subhanallah. Ada orang kan misalkan ruku ya, bisa kita bisa ini aja contohin ya, misalkan ketika ini ruku kan sami Allah Allahu Akbar. Nah itu namanya tumakninah. Tapi kalau Allahu Akbar, sami Allahu man hamidah, Allahu Akbar, nah itu enggak tumakninah. Ya, enggak pas gerakannya. Jadi sederhana ukuran tumakninah itu membaca tasbih subhanallah ya, itu sudah dikatakan tumakninah kan gitu. Nah, nanti kan kita akan berkembang ke polemik, misalkan ada suatu kejadian sholat tarawih terlalu cepat kan gitu ya. Itu nanti kita bahas lagi. Yang jelas ukurannya kalau itu tumakninah sah. Kalau enggak tumakninah ya apapun alasannya enggak sah, karena tumakninah adalah rukun dan rukun tidak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah ditinggalkan masih sah itu ibadah. Tapi kalau udah rukun ya enggak sah. Itu. Dan nanti banyak lagi. Ya sebelum kita bahas ya mungkin nanti mulai nanti muncul nih kan gitu ya, muncul ada pertanyaan-pertanyaan mungkin kan dari yang di sini ataupun nanti dari yang ada di audiens yang ada di rumah ya kan. Ya silakan kan gitu. Kalau Pak mungkin ada ini. Tapi kan itu teman mau nanya yang masalah takbiratul ihram. Itu kan ada yang gerakannya cepet kayak Allahu Akbar gitu. Itu gimana sih? Harus lama, yang panjang atau gini? Yang cepet. Bukan ukuran panjang, bukan ukuran pendek, bukan ukuran lama ataupun ukuran sebentar. Yang menjadi ukuran adalah tadi takbiratul ihram ini adalah sesuatu yang rukun, yang berbarengan dengan niat yang ada di dalam hati. Ya, pasin aja kan gitu. Allah, nah gitu kan. Karena kan berbarengan. Ketika mulut mengatakan Allah, hati juga kan ikut mengucapkan. Saya sholat maghrib, saya sholat isya, saya sholat subuh. Berapa? Misalkan saya sholat maghrib 3 rakaat, saya sholat isya 4 rakaat. Ya, menghadap kiblat. Kemudian kalau kita memang menjadi makmum kan gitu, karena Allah Ta'ala bar. Nah itu sah. Tapi kalau umpama Allahu Akbar, hati baru ngomong apa itu? Kalau mulut udah Allahu Akbar, nah hati baru nyampe mana? Saya. Kalau enggak Sampai saya. enggak nyampe saya itu udah aja. Tapi kan selama ini gimana? Kalau ini kawan-kawan? Ya paling itu ya Allah, pas selesainya itu kan saya niat itu salat maghrib dan lain-lain ya, kan. Baru pegang kayak gini. Ya bagus. Ya memang seperti itu. Ya seperti itu. Kalau ini kita masbuk nih, kita kan ketinggalan ruku. Kita itu harus takbir dulu atau langsung ikut ruku? Kalau salat ya? Iya, kalau salat. Oke. Takbir apa? Takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram wajib ya, harus. Ya kalau takbiratul ihram tuh harus. Ya artinya kalau memang misal Eki datang ke masjid. Ya.
ternyata jamaah itu sedang ruku. Nah, Eki mau buru-buru kan, karena kan kalau orang masih dapat ruku, itu kan masih dapat rokaat ya. Nah, imamnya masih ruku berarti masih dapat rokaat. Eki buru kan, bagaimanapun ya, Eki tetap takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu adalah sesuatu yang rukun. Ya tetap Allahu Akbar. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau sedekap nih, ini namanya kan sedekap nih ya. Nah, itu silahkan. Kalau memang masih sempat sedekap, ya masih bagus. Enggak sempat juga langsung ruku, ya juga enggak apa-apa. Yang penting takbiratul ihram ya. Misalkan itu sholat maghrib, Eki begitu menyusul, saya jangan mentang-mentang takut apa ketinggalan, yang rukun kita tinggalin. Misalkan begitu ngelihat, wah berjamaah masih rukun nih, masih ruku nih, Eki buru-buru cuk ya, langsung Allahu Akbar, langsung ruku dia. Kan gitu ya, kan gitu. Dia takbirnya itu adalah takbir ruku, bukan takbiratul ihram gitu ya. Padahal takbiratul ihram itu ya apa hukumnya? Wajib. Nah, ya segala apa yang menjadi sesuatu yang rukun gitu. Jadi tetap ya, misalkan Allah ya biasa saya sholat maghrib 3 rakaat langsung ruku. Nah itu enggak sedekap lagi ya tetap sah. Tetap masih pakai sedekap ya bagus kan gitu. Berarti itu enggak enggak masuk ke rokaatnya atau apa istilahnya? Enggak ngikut rokaat yang pertama. Seandainya ketinggalan rokaat atau iya, enggak sah malah jadinya itu. Ya enggak, dia tetap kalau masih menemukan rukunya imam ya masih dapat. Tapi dia langsung kayak gitu tadi, enggak takbiratul ihram dulu. Enggak sah kalau enggak takbiratul ihram mah. Takbiratul ihram dulu jelas Allahu Akbar langsung ruku. Berarti gitu. Jatuhnya enggak sah dong itu ya. Yang kalau enggak takbiratul ihram, ya enggak sah. Kalau enggak takbiratul ihram mah. Ya gimana caranya coba? Ketika imam lagi ruku, Eki datang tahu-tahu ruku. Ya kan, tahu-tahu ruku. Iya. Karena apa? Karena tadi takut ketinggalan sholat, gitu. Takut ketinggalan berjamaah. Apa ya? Dia takut ketinggalan berjamaah. Ya takut apa? Maksudnya nggak dapet rokaatnya imam. Tapi rukunnya nggak dikerjain ya nggak sah kan gitu. Ya apa rukunnya nggak dikerjain tadi? Karena pertanyaan Eki kan nggak takbiratul ihram tapi langsung ruku. Padahal di dalam takbiratul ihram ada sesuatu yang rukun, bahkan 2 kan, ya rukun takbiratul ihramnya, kemudian apa lagi? Niatnya kan gitu. Kan niat udah di rumah. Hah? Niat. Nah. Ada lagi tuh. Kalau Bapak ada istilah orang gimana? Saya ini kenapa cepat nyampe masjid takbiratul ihramnya? Karena saya udah dari rumah ke niat kan gitu. Ya kan? Iya. Dari rumah ke udah niat gitu kan. Nah terus gimana itu? Ya niat itu ya di tempat, ya niat di tempat. Ya, kalau umpama niat dari rumah nyampe masjid eksekusi langsung ya nggak bisa. Artinya langsung di tempat ya, ketika dia sudah menentukan syarat sah itu kan tadi menghadap kiblat, kemudian dalam keadaan dia sudah suci suci tempatnya, bersih atau suci pakaiannya kan, kemudian badannya menghadap kiblat. Nah posisi dia tahu sebagai makmum ya sudah niat kan gitu, niat sholat apa, menghadap kiblat dan menjadi makmum. Kalau aku ngomongin soal masbuk nih Ustaz, misalnya kita lagi sama kawan gitu kan, mau masbuk mungkin karena ketinggalan rokaat, tapi kalau misalnya aku udah kelar duluan ya, masuk, aku masih dapat rukunya, terus pas udah sujud kedua kawan baru nyusul, pas salam si kawan ikut salam katanya kan, itu kita wajib nggak sih? Misalnya kalau kitanya inget gitu, ini kurang nih satu sebenarnya gitu kan, kita wajib nggak sih ngingetin gitu apa? Ya udah kita dapet lah gitu, udah husnuzon aja. Ya apa ini makanya udah. Nggak apa-apa. Artinya kita ngingetin nggak apa-apa. Artinya ngingetin bahwasanya yakin kok dia ini, kita yakin keadaan dia seperti apa, terus bagaimana keadaan apa sholatnya kita tahu kan, dan kita ini aja nggak apa-apa, kita istilahnya kasih tahu. Tadi itu kan ini apa memang ada yang ditinggal itu rukunnya kan gitu, nggak apa-apa. Terus dia ini ngulang dari awal lagi apa gimana tuh? Apa itu? Sholatnya ngulang dari awal rakaat 1 lagi apa
Iya. Kalau dia tahu ilmunya, sebenarnya langsung aja. Ya artinya dia tambah 1 rakaat aja karena meninggalkan rukun. Meninggalkan salah satu rukun di dalam sholat itu tambah 1 rakaat aja. Kalau dia tahu ilmunya ya, ini kan kita lagi bicara fikih. Tapi kalau ada orang yang kadang gini, mang, gimana caranya, gimana? Ya udahlah, ngambil amannya aja apa? Ya ada aja gitu, ulang lagi aja sholatnya gitu ya. Seperti Eki, sholat, begitu tahiyat akhir baru sadar. Ya elah, galema tadi di rakaat pertama nggak baca Al-Fatihah, kan gitu. Ya, jadi dia sebenarnya kalau tahu ilmunya, sebelum dia salam, ya Eki bangun. Jangan yang namanya rukun ditambal dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu nambal sesuatu yang menjadi apa? Sunnah muakkad. Kalau sunnah hayat nggak perlu. Contoh, ada orang sholat nggak baca surat, lupa baca surat. Nah, biasanya kan ada orang yang apa ya? Ya ini ya namanya kembali lagi ini kita sama-sama bagi ilmu ya. Wong sunnah baca surat itu kan sunnah hayat. Dan nggak perlu segala sesuatu yang menjadi kesunahan dan sunnahnya hayat dalam sholat, nggak perlu lagi ditambal dengan sujud sahwi. Yang ditambal sujud sahwi itu yang sunnah apa? Ab'ad. Sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Duduk tahiyat awal. Ya, itu tahiyat awal itu sunnah ab'ad. Salat maghrib. Rifki salat maghrib. Rakaat kedua bukannya tahiyat awal malah bangun. Lupa. Ingat di ujung. Sebelum salam sujud sahwi. Kenapa? Karena dia meninggalkan sunnah ab'ad. Apalagi misal ya, salat subuh. Lupa apa misalkan? Kunut. Mungkin saking ngantuknya kan. Salat subuh kan kita salat ya, iya kan gitu ya. Mungkin habis nonton bola, habis aktivitas, ngantuk bener kan gitu ya. Itu begitu rakaat kedua harusnya habis i'tidal itu kan apa? Sujud apa namanya? Kunut. Labas. Langsung sujud, langsung duduk. Pokoknya ingat-ingat di tahiyat. Astagfirullah dalam hati. Astagfirullah. Lupa kunut. Ya nggak usah bupak. Itulah pentingnya ngaji ya. Sekali lagi saya tekankan pentingnya ngaji. Kenapa? Sesuatu yang belum tahu akan menjadi tahu. Apa jadi? Sujud sahwi aja. Karena kunut tahiyat awal itu sunnah ab'ad. Ketika ditinggalkan dalam rangka unsurnya adalah kelupaan, yaitu sujud sahwi aja. Ya. Tapi kalau yang rukun itu nggak bisa dengan sujud sahwi. Apa contohnya rukun? Lupa baca Al-Fatihah, itu kan rukun. Terus lupa ruku, ada orang yang habis baca surat saking ngantuknya, habis baca surat langsung sujud ya, langsung sujud kan. Terlalu ini. Tapi ngantuknya mungkin capek apa gimana ya, kita nggak tahu ya. Kondisi kan begitu habis baca surat langsung Allahu Akbar sujud. Lupa ruku, nggak melaksanakan i'tidal, langsung sujud. Lah itu ingat-ingat di tahiyat akhir. Saya yakin kalau orang yang mungkin nggak ngerti ilmunya itu bupak. Wah, saya ini gimana nih sholatnya? Ini gimana ya? Iya, udahlah. Gimana nih? Ya. Nah ini gale masih ranah sah atau tidak, tapi nekat. Salam aja lah kan gitu. Allah kita tahu kan gitu ya. Gak bisa. Tentunya ada kode etik. Ya, apa? Ya tadi. Jangan sujud sahwi. Yang ditinggalin rukun langsung sujud sahwi ya salah. Gimana caranya? Bangun 1 rakaat. Nah, nanti untuk melengkapinya kan nanti bangun tuh 1 rakaat biasa gerakannya kan. Nanti tahiyat lagi kan. Nah, barulah sujud sahwi di situ. Ya, enggak cukup dengan sujud sahwi langsung. Kalau yang ditinggalinnya ini adalah bangsa rukun. Ya, jadi ingat sujud sahwi itu
bisa menyempurnakan ketika yang ditinggalkannya ini adalah sunnah ab'ad gitu. Kalau yang rukun nggak cukup dengan sujud sahwi, dan itu ternyata di masyarakat wallahu a'lam ya kita husnuzon aja mungkin, tapi ada aja gitu yang masih beranggapan lupa Al-Fatihah ya udah sujud sahwi aja, lupa apa misalkan lupa ruku sujud sahwi aja. Pokoknya makanya gini, kita itu memang sebenarnya dituntut harus tahu dulu rukun itu yang mana, sunnah ab'ad yang mana. Kalau sunnah ab'ad itu kan sederhana, dalam sholat itu kan kunut, tahiyat awal. Selebihnya yang bukan rukun ini adalah sunnah hayat, baca surat apalagi iftitah, Allahu Akbar kabira walham, itu kan namanya sunnah, tapi sunnahnya hayat. Jadi kalaupun kita sholat nggak baca iftitah ya atau lupa, yaitu nggak perlu sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad, tahiyat awal, lupa kunut, baru kita sujud sahwi. Gitu. Ya mungkin itu ya teman-teman ya, sebenarnya waktunya mah kurang mungkin ya untuk bahasan tentang sholat itu. Masih banyak tadi, benar kata Ustadz, sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas mengenai sholat, karena sholat itu sesuatu yang penting tadi kutipannya, dan kutipannya lagi segala sesuatu ibadah itu harus dibarengi sama ilmunya begitu ya Ustadz ya. Benar. Ya. Dan teman-teman kalau memang masih sekiranya perlu teman-teman ngerasa perlu ada bahasan lanjutan dari sholat ini, boleh teman-teman taruh di komen di bawah. Nanti kalau memang banyak dari teman-teman yang komen, ya mungkin kita nanti bisa luangin waktu lagi ya, teman-teman ya. Kita luangin waktu lagi untuk perdalam lagi bahasan soal sholat ini. Masya Allah ya, maksudnya banyak banget ilmu yang bisa kita dapat malam ini lah. Mudah-mudahan juga bisa jadi penambah semangat kita dalam beribadah, khususnya sholat kita gitu loh. Coba dibenerin pelan-pelan gitu. Ya mungkin itu aja ya untuk malam ini, karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih. Aku juga pengen ngingetin juga buat teman-teman semua, jangan lupa untuk di like, comment, sama subscribe. Kalau emang sekiranya videonya masih banyak kurangnya, kita mohon maaf. Dan masukannya dari teman-teman semua sangat-sangat kita apresiasi, boleh ditaruh di kolom komentar juga gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram, TikTok, sama Facebook kita taruh di deskripsi ya. Itu aja, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.